Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sebuah cerita yang kelihatannya simpel, tapi maknanya dalam banget. Ini dari tulisan Maju Terus, karyanya Rinto Susanto. Cerita ini, ini tentang kekuatan untuk nggak nyerah. Apalagi pas kita lagi ngerasa udah di titik paling capek, paling lemah. Pernah nggak sih ngerasa pengen nyerah aja? Kayaknya kita semua pernah ya di posisi itu. Udah capek banget, tujuan rasanya masih jauh banget di depan, terus mikir, udahlah stop aja di sini. Nah, cerita yang mau kita bedah hari ini tuh pas banget nangkap momen-momen kritis kayak gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Jadi, kisah ini dimulai dari sebuah perjalanan pulang yang sebenarnya biasa aja. Tokoh utamanya namanya Lisa. Yuk kita kenalan dulu sama Lisa. Jadi, Lisa ini seorang pelajar. Nah, yang unik, dia ini milih buat jalan kaki setiap hari pas pulang sekolah. Alasannya tuh ada dua, dan dua-duanya kuat banget. Pertama, dia pakai waktu jalan itu buat mikir, buat refleksi, sama berdoa. Kedua, ya namanya juga anak kos kan, jalan kaki itu cara dia buat ngirit. Biar kebayang nih ya, pilihan dia itu jalan kaki 1 jam penuh. Padahal kalau naik angkot paling cuma 15 menit. Jauh banget kan bedanya? Ini nunjukin kalau alasan dia buat jalan kaki itu benar-benar penting buat dia. Tapi perjalanan yang awalnya dinikmati Lisa ini nggak lama kemudian berubah jadi perjuangan yang benar-benar berat. Jadi setelah jalan kira-kira setengah jam, rasa capek itu mulai datang. Dan kontrasnya itu loh, kerasa banget. Dia lihat mobil-mobil lewat, wus, wus, cepat, enteng. Sementara langkah dia sendiri rasanya makin lama makin berat. Nah, disinilah puncaknya. Bayangin ya, kakinya udah berat banget buat melangkah. Perutnya lapar karena ternyata dia belum makan siang. Dan pas dia lihat ke depan, rumah tuh rasanya masih jauh banget. Yang bikin makin parah, dia sadar kalau rute yang dia ambil ini nggak dilewatin angkot. Jadi dia benar-benar kejebak sama pilihannya sendiri. Mau nggak mau, harus lanjut. Ini dia dilemanya, pilihannya tuh serba salah. Kalau dia berhenti istirahat, laparnya makin kerasa dan waktu makin kebuang. Tapi kalau maksain jalan terus, badannya rasanya udah nggak kuat lagi. Susah banget kan? Dan di tengah-tengah rasa putus asa itu, pas Lisa udah ngerasa benar-benar di titik terendah, terjadilah sebuah momen yang sangat penting. Di puncak capeknya itu, Lisa akhirnya udah nggak tahan lagi. Dia ngeluh, bener-bener dari hati. Sebuah keluhan yang jujur banget. Dan di momen itu, seolah-olah ada suara lembut yang ngejawab dia. Suara itu nggak ngasih solusi instan, nggak nawarin jalan pintas, tapi suara itu ngasih sudut pandang yang baru. Sebuah pengingat yang simpel tapi kuat, bahwa setiap langkahnya itu nggak sia-sia. Wah, kata-kata itu langsung mengubah segalanya buat Lisa. Dia jadi sadar kalau dia berhenti, itu cuma nunda dia buat sampai ke tujuan, nunda kelegaan yang dia cari. Satu-satunya cara buat keluar dari situasi ini ya cuma satu, terus maju. Satu langkah, terus satu langkah lagi. Nah, dengan pencerahan ini, Lisa masuk ke babak terakhir perjalanannya. Dan di sini ada pelajaran penting banget yang bisa kita ambil buat hidup kita. Dengan semangat yang baru ini, sisa perjalanannya jadi terasa beda. Kayak ada kekuatan baru dari dalam yang terus dorong dia, yang ngebisikin, ayo satu langkah lagi, terus-terusan gitu. Dan disinilah letak keindahan ceritanya. Pesannya itu sekarang bukan lagi cuma buat Lisa, tapi langsung buat kita semua. Ini bukan lagi cerita tentang seorang pelajar yang jalan kaki, tapi jadi sebuah perumpamaan buat perjuangan apapun yang lagi kita hadapi sekarang. Jadi, filosofi satu langkah lagi ini bisa kita pecah jadi 3 prinsip simpel. Nomor 1, kita harus punya tujuan, tahu mau kemana. Nomor 2, ya kita harus terus jalan, terus bertahan lewatin semua tantangannya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, sadari kalau setiap langkah kita, sekecil apapun itu adalah sebuah kemajuan. Itu artinya kita makin dekat sama tujuan. Dan inilah intinya, pesan utamanya yang paling kuat. Apapun masalahnya, seberat apapun cobaannya, kita tidak boleh menyerah. Nah, sekarang, yuk kita bawa pelajaran ini ke hidup kita. Coba deh renungin sejenak setelah dengar cerita Lisa tadi. Apa sih perjuangan terbesar kamu saat ini? Dan yang paling penting, apa satu langkah lagi yang perlu kamu ambil hari ini? Cuma satu langkah aja, untuk terus maju.